Oh, ada hal-hal. gua taruh di awal nih video foto ya. Gua taruh di awal di kalimat. Jadi kalau sekarang itu Bang, kalau kita mau posting entah di Snapgram ataupun di feed, itu sekarang kita lebih filter yang mana nih yang layak harus diposting, yang mana nih yang enggak gitu. Ya. Karena bakalan jadi omongan orang. Pasti netizen ini kan mulutnya nakal gitu ya. Tuh kan kalian nggak Aku boleh. dijatuhkan di sini. Nggak boleh gitu. Di sini tuh kita harus terbuka. Oke, Tam, gimana Tam? Mau apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, kalian punya pacar apa belum sih? Ini pertanyaan yang selalu gue tanya nih buat OJT yang baru seperti ini. Udah punya pacar apa belum sih, Din? Harus jujur atau enggak nih Bang? Nah, karena Berat ya. ya karena Siap. ini menurut survei membuktikan bahwa kalian ini dua orang OJT termanis 2019 katanya. Oh my god. Tapi bohong. Oh my god, di prank. Enggak. Berarti gue bukan cowok ya berarti. Udah lah. Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Spesial dalam menyambut Lebaran tahun ini, kita akan mengundang OJT kece dan juga tentunya menarik. Nah, ini banyak hal yang kita ingin angkat dari mereka. Kita kasih tema, menyambut Lebaran dengan hal yang manis. Apakah ceritanya yang manis atau orangnya yang manis? Oke, kita hubungi. Sepertinya kita sudah tersambung dengan narasumber kita pada siang hari ini. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten ODP, obrolan dengan pekerja. Udah tahu dong, harusnya ya. Iya. Ya, perkenalan diri dong, karena mungkin banyak yang nggak tahu dan tentu gua juga belum tahu nih sama kalian berdua nih. Coba kenalan diri dong. Siapa dulu nih, Bang? Ya udah sweet deh berdua, mana? Jauh ya. Sweet. Ya udah Mbak Dini dulu deh. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Halo. Ya, perkenalkan aku Dini. Sekarang posisi sebagai petugas administrasi peserta khusus di kantor cabang Jambi. Oke, di Jambi berarti ya. Iya. Oke, next. Assalamualaikum Bang Petra. Ya, Mbak Dini. waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. Ya, Perkenalkan, aku Tami. ya. Posisiku sekarang sebagai sekretaris di kantor cabang Tasikmalaya. Oke, sekretaris direksi ya berarti ya. Oh iya, sekretaris direksi di kantor cabang ya. Iya, direksi kantor cabang. Oke. Ini jadi panggil abang aja ya, jangan panggil mas ya. Kita biar akrab aja. Kayaknya kaku banget. Oke, Bang. Belum pernah ya diundang sama sekelas YouTuber ya. Oh. Oke. Oke, grogi. Nggak usah grogi, kita ini aja, enjoy aja. Karena yang kita bahas di sini hal-hal yang menarik soalnya. Oke, anyway, kalian ini kan anak OJT 2019, betul ya? Betul. Nah, kalian ini kan terkenal, mungkin nggak kenal sama sekali nih, mungkin beda gelombang kayaknya. Ya, betul? Iya. Iya. Pernah nggak selama ini Dini melihat mukanya si Tami? Pernah nggak? Kalau Tami, kayaknya pernah sih, karena temanku juga temannya Tami. Oh, Iya kan? pernah melihat muka tapi tidak kenal orang mungkin. Iya. Paling lewat Instagram kali ya. Iya. Oke. Sosial media ya. Oke. Ini sengaja diundang tanpa ada laki-laki karena kita tema hari ini itu adalah menyambut Lebaran dengan hal yang manis. Oke. Karena Berat ya. ya karena Siap. ini menurut survei membuktikan bahwa kalian ini dua orang OJT termanis 2019 katanya. Oh my god. Tapi bohong. Oh my god, di prank. Oke. Kita mulai dulu dari cerita Tami. Tam, kan tentunya dari 2019 sekarang kan masih belum lama gitu ya. Tapi minimal kan pasti ada cerita nih. Apa cerita dari Tami selama menjalani sebagai apa sih tadi sekretaris direksi di cabang ya, sekretaris direksi
di cabang Tasikmalaya. Gimana? Bisa bagikan ke kami nih, Tam? Jadi ini pengalaman pertama aku kerja sebagai sekretaris ya. Oke. Di mana aku lulusan teknik dan menjabat sebagai sekretaris. Oke, lulusan teknik mana? Teknik kimia ITENAS, Bang. ITENAS? Yoi. Gokil. Kok ITENAS sih? Bukannya tadi Tami orang mana sih? Kan aku aslinya di Pontianak, orang tua aku di Pontianak, tapi mereka asli Medan. Orang Sekarang Medan tinggal di Pontianak dan lahir anak tinggalnya di Bandung. Nah, ini menarik nih. Iya. Ini menarik nih. Jadi nggak jelas ya di mana harusnya aku berada. Jadi orang mana nih sebenarnya nih Tami nih? Tami mana sebenarnya? Kayak gitu Mas, gitu Bang. Jadi aku dilahirin Pontianak, orang tua aku di Pontianak, tapi orang tua aku asalnya dari Medan. Di Bandung bareng sama abang aku. Gitu. Horas dong? Horas. Oke, lanjutkan. Iya, jadi pengalaman-pengalamannya lumayan sih. Belajar jadi seorang sekretaris. Apa ya, kayak ngatur-ngatur jadwal juga. Ngatur jadwal kacap. Di saat aku seorang yang pelupa, terkadang kacap aku yang malah ngingetin aku kalau hari ini apa. Iya. Lumayan ya. Kebalik ya, jadi kebalik ya. Lumayan nguras tenaga untuk mengingat hal-hal kecil. Surat termasuk, surat keluar, memo internal, memo eksternal ya, seperti itu. Kalau Dini sendiri gimana, Din? Kan kalau Dini orang Sumatera ya. Ya kayaknya kita semua orang Sumatera dah kayaknya ya. Bertiga nih orang Sumatera kayaknya. Ya, kalau Dini kan orang Palembang ya tadi. Palembang ya. Orang Palembang tapi penempatan Jambi. Nah, bagaimana nih orang-orang Palembang walaupun sama-sama Sumatera ya let's say itu kan budaya pasti agak mirip nih. Tapi bagaimana pengalaman Dini di kantor cabang Jambi nih, Din? Kalau misalnya secara wilayahnya kan juga Palembang sama Jambi dekat ya, 6 jam atau 7 jam. Kalau misalnya untuk bahasanya sendiri, bahasanya juga sama aja sebenarnya, tapi Jambi agak ke Melayu dikit lah. Jadi untuk berbaurnya sendiri, untuk lumayan mudah lah bagi saya kan. Mudah banget ya? Karena udah bahasa kita juga udah sama gitu. Cuman agak mungkin kalau Palembang lebih keras sedikit lah. Kalau misalnya di Jambi lebih agak Melayu sedikit. Melayu, agak Melayu seperti ini ya. Kayak cengkok-cengkoknya itu kayak Melayu banget lah gitu ya. Karena kita tetangga juga, masih Sumbaksel tetangga juga. Oke. Kalian coba tebak, kalau abang dari mana kira-kira tuh? Kata kuncinya Sumatera. Coba tebak. Abang Sumatera juga? Abang Jawa. Ya Sumatera lah. Jawa. Tadi kan di awal udah bilang kalau kita itu satu pulau. Gimana sih? Nanya lagi. Ya, coba tebak. Coba si Tami tebak. Abang dari mana? Sumatera Utara. Oke, kalau Dini? Kalau aku abang dari Aceh. Aceh, ya betul. Tapi bohong. Akhirnya kena. Kecewa aku bang. Gak sih, kayaknya gak kelihatan orang Aceh sih, Din. Soalnya biasanya orang Aceh tuh kelihatannya agak cakep-cakep gitu. Kurang ajar. Berarti abang bukan perawakan Aceh, bukan. Skip. Oke, nanti kita jawab di akhir video. Next. Kalau Dini kan Tami ini ibaratnya angkatan 2019 yang masuk di BP Jam Sostek. Mungkin tidak tahu nih informasi seputar Jam Sostek, BPJS Kerjaan Awal gitu ya. Tapi minimal kan kalian ini saat melamar kan tentunya pasti baca-baca dong. Kayak kemarin nih, kalau nggak salah itu ada namanya vlog pelamar. Iya, benar. Vlognya Tami luar biasa loh. Wow, udah dilihat. Apa adanya gitu ya. Vlognya Dini lumayan bagus. Kalau Tami agak minimalis ya. Masih lihat banget. Iya. Kalau seadanya ya kelihatannya. Kalau Dini lumayan. Tapi oke lah, apapun itu. Tapi kalian sudah masuk sekarang bergabung di institusi ini. Nah, kondisi saat ini kan tentunya tidak diharapkan oleh semua orang ya. Apalagi kalian yang let's say di luar kota. Kita lah sama-sama bertiga dan semua mungkin yang ada di sana. Kondisi saat ini tidak diharapkan oleh kita semua. Kalian pengen mudik nggak sebenarnya? Din, ini dulu.
Pengen lah Bang. Kenapa pengen Pasti mudik? pengen mudik. Karena ini pertama kalinya Lebaran jauh dari orang tua, apalagi dengan pandemik yang seperti ini, Bang. Iya. Kalau misalnya mudik gak bisa, karena kita kan tahun kemarin kalau Lebaran identiknya bisa salat Id berjamaah bareng kan. Terus pulang ke rumah, terus bisa silaturahmi sama orang tua. Apalagi yang ngangenin lagi itu adalah makanan-makanannya, Bang. Oke. Itu yang bikin kangen. Iya. Nanti dikasih backsound sedih lah. Sedih ini mah. Oke, kita pakai backsound sedih. Check it out. Tas. Oke, next. Tami. Pengen mudik gak, Tam? Pengen banget. Aku kayaknya udah 2 tahun apa 3 tahun ya nggak pulang ke Pontianak ya. Nah, ini bingung nih. Ini orang nih bingung nih. Ini asalnya Medan tapi pindahnya ke Pontianak. Gimana ceritanya ini? Ini kayaknya nggak sinkron nih kepala sama perasaan ya. Gimana nih merindukannya, sebenarnya merindukan kampung halaman kah atau merindukan orang tua sebenarnya, Tam? Merindukan kampung halaman dan orang tua. Kan orang tua aku sekarang di Pontianak, Mas. Bang. Mas lagi. Sekali lagi Mas. Sorry. Mas nih. Kalian harus traktir nih sebuah di production. Mas sekali lagi Mas. Oke. Terus? Sorry. Iya, jadi orang tua aku sekarang di Pontianak. Oke. Kebetulan aku kan di sini tinggalnya bareng sama abangku. Oke. Tahun lalu itu pada Lebaran di Bandung. Semuanya. Dan berharap kita semua tahun ini mau pulang sebenarnya. Tapi karena ada situasi seperti ini ya harus bersabar lah. Gimana juga. Kebetulan kemarin aku udah pesen tiket pulang buat tanggal 22. Tanggal 21. Kemarin dong, 2 hari yang lalu dong? Iya, 2 hari yang lalu. Oke. Begitu dengar penerbangan gak ada, ya udah di-refund semuanya. Oke. Bener-bener gak pulang akhirnya. Jadi sudah beli tiket, sudah rencana niat pulang dari jauh-jauh hari, ternyata harus di-refund tiketnya? Iya, aku udah pesen tiket dari bulan Maret. Oh. Udah siap-siap banget mau pulang. Pengen banget kayaknya ya, udah dari jauh-jauh hari banget ya. Banget. Karena di Pontianak itu beda banget suasana Lebaran dengan di Pulau Jawa. Kayaknya mau pindah ke Pontianak nih kayaknya OJT ini nih. Jangan dulu Bang. Oke. Ini menarik nih. Ini kita akan lebih spesifik lagi terkait masalah antara kewajiban kita. Kita tentunya sebagai insan BP Jam Sostek, kita selalu bekerja semaksimal mungkin. Kita juga mengikuti aturan dari direksi atau kebijakan dari yang direksi berikan dalam seperti surat edaran atau seperti apa. Tidak mudik. Nah ini menarik karena menurut kalian nih berdua, bagaimana korelasinya antara insan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek dengan kondisi saat ini? Apa sikap yang harus diambil dengan kondisi seperti ini harusnya? Dari Tami dulu deh, boleh. Sebagai insan BPJS ya, di mana kita juga sudah mendapat surat edaran untuk tidak mudik, untuk menjaga kesehatan, baik diri kita sendiri, terus lingkungan sekitar. Ada baiknya kita mengikuti aturan pemerintah, aturan direksi, supaya untuk tidak mudik dan tetap di daerahnya sekarang, seperti itu. Dimana kesehatan kita juga penting, kan kita juga nggak tahu kalau kita pulang nanti di pesawat, di perjalanan, kita ketemu siapa, terus begitu pulang ke rumah, ketemu orang tua, nggak tahu juga kan orang tua kita imunnya lagi baik atau enggak. Ya, siapa tahu lagi buruk, terus kita pulang bawa penyakit. Lebih sedih lagi kayaknya kalau kayak gitu. Iya. Tapi ini pernyataan seorang Tami atau seorang insan BP Jam Sostek? Insan BP Jam Sostek. Kan saya juga termasuk insan BP Jam Sostek. Belum, masih OJT. Oh iya ya. Iya. Jangan kepedean. Siapa tahu ini ngeprank Anda. Siapa tahu Anda dikeluarkan SK-nya, tapi SK keluar dari sini. Ya ampun, tega banget. Kayak bercanda. Oke, next Dini. Gimana Din? Bagaimana cara kita bersikap dengan kondisi saat ini? Kalau aku pribadi, Bang, sebenarnya karena kita anak rantauan, yang kita inginkan hanyalah setahun sekali mudik. Ya. Karena dengan adanya surat edaran itu, kita harus patuhi. Dan mari kita sama-sama putuskan rantai virus ini, biar kita semua
tahun depan ataupun bulan depan pun kita udah bisa balik lagi ke domisili kita masing-masing. Kalau misalnya udah ini nih September kita udah TMT nih misalnya, udah bisa ambil cuti tuh nanti di bulan Oktober atau bulan akhir tahun tuh juga udah berpanjang, udah bisa. Kayaknya ibu visioner sekali ya, jadi udah mikirin cuti, kerja aja belum maksimal tapi udah cuti ya. Kayaknya, iya. Soalnya pemikirannya udah selangkah lebih maju gitu loh. Padahal kan, iya benar. Tapi padahal kan belum tentu ya. Mudah-mudahan sih pandemik ini jangan lama-lama lah ya. Amin. Oke. Next. Tapi tadi menarik karena kalian sampaikan bahwa pengen pulang tapi dengan kondisi ini menahan diri. Itu kan sebenarnya langkah kita ya. Menahan diri ya udah kita ikuti protokol yang ada demi memutus mata rantai kita ya udah stay at cost. Stay di kantor kita. Oke, tapi menarik gini. Banyak orang yang saat ini memaksakan diri. Contoh, kalian lihat berita kan? Misalkan walaupun kondisi seperti ini tetap maksa gitu, maksa untuk pulang. Yang penting gua nggak mau tahu, gua harus ketemu dengan orang tua gua ketemu dengan kekasih gua, let's say gua ketemu dengan pacar gua di kampung sana. Kalau kalian gimana? Apakah seperti itu? Memaksakan kehendak yang mungkin hati kecil kalian berbicara seperti itu. Tami. Kelihatannya sih enggak ya, Bang. Ya. Gimana Tam? Kayaknya muka-muka Tami ini kayaknya maksa banget kayak gitu ya. Coba Tam. Sebenarnya aku termasuk orang yang kemarin apaan sih gak boleh pulang. Kan mereka mah yang bilang kayak gitu mah enak, tiap hari ketemu orang tua segala macam. Cuman makin kesini ngelihat iya sih sebenarnya memang gak boleh pulang karena pulang pun sebenarnya kita nggak aman di sana. Nah itu dia. Keren. Gitu. Itu betul itu setuju banget itu. Kalau Dini sama apa punya pandangan lain atau kita hujat aja Tami bisa-bisa? Jangan dong. Gimana Din? Aku sependapat sama Tami Bang. Ya. Udah gitu aja. Oke. Karena kebanyakan orang-orang ini kan egois kan, mentingin kepentingannya masing-masing tanpa memikir orang lain. Betul. Gitu. Jadi untuk kali ini kita tahan lah, kita redam egois kita untuk kepentingan bersama gitu. Oke. Kalau misalkan kondisinya normal, nih tiba-tiba normal nih ya, besok tiba-tiba amin nih, abis lebaran nih, kayaknya pandemi ini udah berakhir nih. Siapa orang yang pertama yang kalian kunjungi, pengen kalian kunjungi? Dini. Keluarga. Aku keluarga lah pasti Bang. Keluarga. Orang rumah, keluarga ya. Keluarga pacar. Keluarga kita Bang. Keluarga kita. Kita keluarga ya. Oke. Mulai hari ini kita keluarga, Din. Oke. Tam. Lo mau jadi keluarga gua apa enggak? Apa? Enggak. Lo mau jadi keluarga gua apa enggak? Enggak Bang, enggak. Nggak usah, nggak usah. Siapa yang pengen dikunjungin? Mama sama papa di rumah. Nah ini lebih spesifik nih. Kalau Tami kan keluarga ya, bisa abang, bisa pacar, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mama sama papa. Tapi ngomong-ngomong, kalian punya pacar apa belum sih? Ini pertanyaan yang selalu gue tanya nih buat OJT yang baru seperti ini. Udah punya pacar apa belum sih, Din? Harus jujur apa enggak nih Bang? Nah, ada dua. Pertama, kalau bilang iya, fans berkurang, atau bilang tidak, puasa batal. Nah, gimana? Karena aku orangnya jujur, setia. Alhamdulillah, udah. Ya, udah kita sudahi lah, nggak usah lah. Oke, nggak boleh. Profesional. Oke, udah berarti ya, udah. Di mana pacarnya, Din? Pacarku di Palembang, Bang. Palembang, wong kita gilo ya. Oke. Wong kita galo. Galo. Oke. Sayang sama pacar. Iya. Iya, kok maksa ya? Kayaknya iyanya nggak tulus. Iya. Oke, sambil berpikir kita tanya Tami. Tam, udah punya calon suami atau calon mertua atau belum? Alhamdulillah sih udah Bang. Udah lah. Udah selesai. Udah.
Ini buat apa ya sebenarnya? Iya. Oke. Udah ya. Di mana calonnya? Di Bandung, Bang. Ah, di Bandung. Di mana? Iya. Di mana di Bandung? Hah? Di mana? Di sini, dekat rumah. Kurang lebih yang jual dagang dekat rumah gitu, warung gitu ya. Yang punya. Yang punya warung. Oke. Udah lama kalian pacaran sama pacar yang lama? Siapa nih, Bang? Pacaran lama. Kami dulu. Udah berapa lama pacaran, Tam? Lumayan, Bang. Berapa? Berapa? Harus dibilang nih. Harus. Segitulah, Bang. 4 tahun. 4 tahun. Oke, 4 tahun ya. Kita tahan dulu 4 tahun. Dini. Kalau aku kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun. Masih dangkal semuanya tuh, masih goyah lah. Apalagi kalau misalkan kalian ketemu dengan insan-insan BP Jam Sostek yang kece-kece. Jangan gitu lah, Bang. Bercanda. Tapi ini pengalaman gue bicara nih. Gue pernah pacaran 7 tahun, bubar. Serius. Bubar. Bubar. Serius. Bubar. Dan akhirnya apa? Ya kayak gini. Nikah ya? Nikah dengan orang yang tidak pacar sama sekali. Tidak pacaran gitu loh. Bayangin gak? Gue yakin nih berdua nih. Kalian bakal ketemu orang yang terbaik. Ya kan? Apakah pacar yang sekarang? Atau di luar pacar yang sekarang? Hai. Ini menarik sekali ditunggu karena ini jadi ini acara udah mulai ke brownies ya, udah mulai ke gosip ya. Oke, kurang ajar ini kalian nih berdua. Aduh, ya Allah, kita ganti lagi. Oke, kita balik lagi ke topik awal kita. Ini kan mau lebaran ya, lebaran. Dan juga mudik lebaran itu hal yang saling beriringan. Kalian kalau tidak mudik pasti lebarannya di sini gitu ya. Bagaimana cara kalian melepas kerinduan kalau kondisinya emang ternyata seperti ini sampai dengan lebaran, sampai after lebaran, bagaimana cara kalian untuk melepas kerinduan? Dari Dini dulu. Kalau untuk melepas kerinduan paling dengan video call atau telepon, Bang. Gitu-gitu aja sebenarnya, Bang. Karena nggak bisa lagi, mau ketemu nggak bisa. Kirim surat nggak ya? Udah nggak zaman ya? Udah ada sosial media sekarang, Bang. Oke. Si Tam. Gak jauh beda ya sama Dini. Palingan video call setiap hari. Buka puasa. Sama pacarnya. Apa? Wow. Ini balik lagi ke situ. Gua makin menarik ini. Balik lagi ke situ. Gua tanya lagi. Berapa kali nelpon pacar sehari, Din? Masih fokus, Bang. Ya, soalnya mancing mulu ke pacar. Ya udah gua tanya lagi. Berapa kali sehari nelpon pacar? Nggak berapa kali sehari juga sih, Bang. Nggak terlalu sering lah maksudnya. Okay. Kita nanti bisa kontakkan via chat. Ya itu sama aja kan, berapa kali komunikasi, nggak video call ya chat juga mengabarin lah ya. Oke. Kalau Tami, berapa kali berantem sama pacar, Tam? Sehari? Karena aku orang yang baik hati, Bang, jadi jarang sih. Oh, pede ya. Aku sabar. Pede banget. Mudah-mudahan abis ini putus kalian berdua. Wow. Jangan dong. Putus hubungan pacar. Ya? Iya, tunggu dulu. Bener. Amin. Ya, tunggu dulu, dengerin dulu. Dengerin dulu. Putus kalian dalam waktu dekat, ya kan? Putus nih, melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, ya kan? Ya. Tapi bohong. Udah aku duga. Sudah duga. Ini kayaknya kena virus YouTuber sampah nih kayaknya. Iya benar. Iya. Oke, sekarang lanjut. Suka duka kalian menjalani OJT di luar kota atau di luar zona nyaman kalian. Dukanya dulu deh. Pengen tahu nih dari Dini. Apa, Din? Kalau dukanya balik lagi ya, Bang, kita jauh dari orang tua. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri, kalau Palembang Jambi nggak terlalu jauh lah ya, masih bisa pulang sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi kalau di kantornya sendiri, kalau dukanya sebenarnya ya paling tidak ya paling pekerjaan. Tapi sebenarnya nggak juga sih, Bang, lebih banyak sukanya karena kita di sana juga seru, di kantor juga seru, ada keluarga di kantor juga gitu aja, Bang. Jawaban ini diplomatis. Ada teman-teman baru. Diplomatis sekali Anda.
Anda membuktikan bahwa Anda insan yang cari aman. Saya tahu. OJT Bang, aman ya. Yes. Kalau Tami nih, kalau disuruh pilih pindah ke Pontianak atau ke Bandung. Nah, sebelum dijawab tadi suka duka ya. Pindah ke Pontianak atau ke Bandung? Kalau disuruh pilih. Ini berat banget sih, Bang. Ya, jawab. Kayaknya di Bandung deh, dan membawa orang tua ke sini ya, Bang ya. Nah, parah. Ini orang nih parah ini parah, asli parah Din. Ini parah Din. Lebih mementingkan durhaka nih, lebih mementingkan pacar yang diarak tuh orang tua ke sini. Itu kurang ajar. Itu asli parah banget. Bukan gitu, Bang, bukan gitu, Bang. Disclaimer. Ini jadi kan posisi sekarang orang tua berdua di sana ya. Cuman berdua mereka. Okay. Gak ada keluarga siapa-siapa. Ya. Sedangkan di sini aku bareng sama abangku, sama istrinya dan anak-anaknya. Kan lebih baiknya mereka dibawa ke sini biar kita bareng-bareng bahagia di sini ya. Kan? Terus kemana nih? Arah kita tuh kemana nih? Opininya kemana nih? Terus? Jadi tetap aku enak tetap mereka yang dipindahin ke sini gitu. Iya, tetap mereka yang dibawa biar bahagia di sini bersama, Bang. Ini anak durhaka ya, Din ya. Harusnya mah anak yang mengikut orang tua. Orang tua yang pindah ke sini itu ya Allah. Yang nyaman, Bang. Kalau pacarnya di Pontianak, pindah ke Bandung apa Pontianak? Di Bandung. Kalau abang pacar di Pontianak, pindah Bandung apa Pontianak? Pontianak kalau kayak gitu. Tuh kan, itu udah pacar oriented ini. Ini pasti udah fix ini mah. Tadi pacar dong, Bang. Iya, budak cinta ini emang budak cinta. Udah parah emang. Parah ini. Udah ketahuan jadi kita udah pancing ya. Oh, ternyata lebih penting pacar daripada orang tua. Luar biasa. Enggak gitu, Bang. Ini tuh jalan menuju membahagiakan orang tua, Bang. Membawanya ke sini. Oke. Ya kan, Bang, biar nggak jauh-jauh. Oke. Iya. Nggak masuk di akal. Bisa diterima lah, Bang ya. Nggak masuk di akal. Bisa diterima tapi nggak masuk di akal ya, Bang ya. Oke, suka duka menjadi OJT atau menjadi insan BPJS. Sejauh ini sih dukanya nggak banyak ya, Bang. Karena kita harus menjalaninya dengan bahagia-bahagia aja. Oke. Ini lebih menjilat sekali Anda ya. Tami dengan cara bahasa tutur kata yang sopan santun, insan yang sopan santun. Ini lebih parah lagi. Aduh. Oke. Next, lanjut. Ya, untuk suka duka ya. Sukanya dulu deh. Ya. Di di perusahaan baru, maksudnya di sini kenal teman-teman baru. Ya. Lingkungan baru di mana dari Bandung, dari Pontianak. Okay. Bandung, Tasikmalaya kan punya kultur yang beda walaupun Bandung sama Tasik gak jauh ya. Betul. Cuman kan orang-orang baru gitu. Ya. Maksudnya kita kenal orang-orang baru terus ada banyak cerita-cerita baru lah. Happy-nya itu karena teman-teman kita tuh jadi makin banyak di sini. Jadi teman-teman aku di Tasik dari Bandung ke Tasik berarti nambah kan otomatis. Nambah. Kerjaan ya. Iya, kalau pekerjaan sih sama-sama aja, Bang. Sama-sama aja gitu. Banyak gak enaknya, tapi banyak juga enaknya. Mungkin enaknya kalau udah tanggal 25 ya, sama tanggal 10. Ya. Itu enak tuh. Materialistis sekali Anda ya. Kalau sisanya ya jalanin aja lah. Jalanin aja. Tapi dengan budaya Tasik yang ya katakanlah mirip dengan Bandung, Sunda ya gitu ya, Sunda pisan. Tapi dengan background kamu nih ya, kan jauh nih. Ada culture shock nggak di sana? Atau misalkan kayak semacam shock terhadap budaya gitu? Ada nggak? Enggak sih, Bang. Kalau shock terhadap budaya sih enggak sih. Oke. Cukup biasa aja sih. Takut karena nggak jauh kan diusir dari cabang Tasik ya. Iya, takutnya nanti saya ditempatkan makin jauh, Bang. Iya, jangan. Jadi ini gue disclaimer dulu buat kalian dan juga buat penonton Subwadi Production. Ini pasti ratusan lebih yang nonton nih. Ini bukan berarti kita memojokkan orang, bukan berarti kita memojokkan wilayah. Kita tidak sama sekali. Kita hanya just entertain aja. Berarti
kita mencari jokes-jokes lucu, tapi kita kemas dengan hal yang informatif gitu. Tapi kalian harus lihat mana antara berdua ini yang mana yang fake dan mana yang jujur apa adanya. Oke, kelihatan kan dari mukanya. Oke, kayaknya palsu dua-duanya kayaknya ya, enggak juga ya. Oke. Next kita pertanyakan lagi ini kayaknya nanti akan kita lanjut ke meeting yang kedua karena ini free ya meetingnya, jadi mati dulu lanjut lagi. Oke. Ini menarik nih, Tam dan Din. Tam Din ya, Din Tam. BP Jam Sostek sekarang kita kesampingkan. Kita sekarang lebih bicara ke wawasan. Ya, ini menarik nih. Wawasan sekarang ini kan tentunya hal-hal dikit-dikit posting, dikit-dikit viral gitu. Tapi kita kan sebagai insan harus menyeimbangkan antara passion kita, hobi kita. Ya, katakanlah misalkan kayak Tami atau si Dini, IG-nya kan posting pribadi. Nah, itu menarik juga. Kalian pernah nggak berpikiran bahwa apa yang kalian posting itu bisa mempengaruhi orang atau kita sebut saat ini tuh influencer? Pernah nggak mikir kayak gitu? Buat Tami gimana, Tam? Bisa aja sih, Bang. Itu apa yang kita posting bisa aja jadi bikin orang gimana ya, berpikir bahwa oh ternyata anak ini tuh seperti ini gitu. Mungkin untuk postingan-postingan yang kira-kira nggak baik tapi menurut orang baik, maksudnya gimana ya, bagi kita tuh sebenarnya tuh nggak baik, tapi ya namanya anak muda kadang suka posting aja lah, tapi menurut orang itu ya biasa aja mereka ngikutin ketidakbaikan itu kan jadinya. Coba kasih gua posting lo yang baik, coba mana posting yang baik? Nggak ada ya? Nggak ada. Foto pribadi, foto udah gitu pacarnya nggak dipublish. Nah ini balik lagi pacar lagi. Itu kenapa sih? Kenapa gitu loh? Kalian tuh kenapa nggak se-open minded itu gitu loh? Maksudnya kalian nggak publish? Apakah menjaga fans kalian tidak lari atau seperti apa, Din? Karena nggak semuanya itu tuh harus dipublish Bang sebenarnya Bang. Benar. Oke. Gua bentar dulu jawab dengan jangan Tami dulu, Dini dulu dah. Kalau sekarang itu Bang, kalau kita mau posting entah di Snapgram ataupun di feed, itu sekarang kita lebih filter yang mana nih yang layak harus diposting, yang mana nih yang enggak gitu. Karena bakalan jadi omongan orang. Pasti netizen ini kan mulutnya nakal ya Bang ya. Iya. Nah itu makanya kita harus lebih mawas diri lah untuk posting seperti itu Bang. Oke, kalau Dini lebih ke syariah ya, Dini ya. Kalau Tami lebih ke apa ya? Lebih ke liberal gitu ya pandangan. Oke, tapi kenapa nggak diposting pacar, Din? Aduh, kok aku posting Bang? Yang bawah-bawah ya? Iya. Abang habis kepo ya? Enggak, kan kalau kita mengundang narasumber, nah observasi dulu seperti apa karakternya, inilah yang profesional, asik, Oke, Tami deh, Tam. Kayaknya Tami nggak terima banget. Kenapa nggak posting pacar di IG? Padahal kan itu menggambarkan pribadi kita, privasi kita. Kenapa nggak posting, Tam? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa sih Bang. Ada dua kemungkinan. Pertama, tidak layak untuk dipublish. Lagi berantem kali Bang. Iya bener. Atau yang kedua lagi berantem. Atau emang kondisinya nggak baik-baik aja ya. Maksudnya kayaknya udah mau bubar gitu ya. Wow. Atau gimana Tam? Ya. Enggak sih Bang, sebenarnya pernah dulu Bang. Cuman ya sebenarnya nggak semua hal itu harus kita tunjukkan ke orang lain ya Bang ya. Okay. Kasian yang nggak bahagia banget, ntar ngelihat aku bahagia banget gitu loh. Jadi ya simpan aja lah kebahagiaan itu buat kita sendiri. Awalnya udah bagus nih, Din. Mantap. Ujungnya sombong jadinya. Aduh. Awalnya udah bagus, tapi ujungnya sombong. Anda terlalu sekali ya. Oke, kita lanjutkan masalah ini. Dikit-dikit viral, dikit-dikit sekarang tuh banyak orang yang mau eksis tapi dengan cara yang tidak baik. Nah, pandangan kalian nih generasi milenial nih, ini penting sekali karena apa? Institusi ini di tangan kalian, cuy. Asik. Bahasa gue. Institusi ini di tangan, ya. Institusi ini bakal di tangan-tangan orang yang muda gitu ya. Termasuk gue masih muda.
Tapi ya enggak, kurang ajar. Kedengeran ya? Kelihatan dong, kelihatan. Oke, tapi kan sekarang kita hal yang apa namanya, yang benar-benar visioner dengan hal yang berbau sensasi itu kadang beda tipis, ya kan? Contoh, gue pengen dong mempublish BP Jam Sostek di IG gue, tapi di satu sisi gue juga nggak pengen dong, ibaratnya kayaknya gue formal banget dah, kayaknya gue kaku banget dah. Zaman sekarang itu bukan itu yang sekarang, tapi yang hit sekarang itu adalah my outfit gue gitu, berapa harga outfit gue, terus juga berapa, maksudnya apa yang gue punya. Dan menurut kalian gimana? Bagaimana kalian bersikap menghadapi seperti itu, tantangan BP Jam Sostek, dan juga kalian sebagai individu yang secara lahiriah itu seperti itu manusia gitu? Ini pertanyaannya susah nih. Dini. Kalau menurut aku sih Bang, kalau misalnya selagi itu baik, ya apa sebenarnya. Kalau misalnya masih postingannya masih baik, entah itu mengenai BP Jam Sostek atau enggak, kalau menurutku baik, ya nggak apa-apa diposting. Dan tidak merugikan orang lain juga Bang, gitu. Kayaknya kalau Dini yang jawab tuh, kita tuh percaya gitu ya. Maksudnya sebenarnya Bang, nggak percaya. Iya, maksudnya kita tuh kayaknya, oh bener ya omongan dia. Tapi kalau Tami yang ngomong, itu udah ngomong aja udah males dengernya gitu loh. Sumpah. Apalagi mendengarkan pemikiran yang tidak ada apa-apanya si orang Tami. Nah, tuh kan kalian nggak boleh. Aku dijatuhkan di sini. Nggak boleh gitu. Di sini tuh kita harus terbuka. Oke, Tam, gimana Tam? Nggak jauh beda sih sama Dini ya. Selagi updatean tentang kantor itu baik dan bisa membawa informasi yang bermanfaat buat masyarakat, ya apa salahnya kita update. Walaupun sebenarnya bagi aku sendiri, kalau misalnya kita sering update kerjaan, itu kayaknya kelihatannya tuh pamer gitu loh Bang. Wah, udah kerja di sini pamer banget, sering update. Bahwa sebenarnya tuh nggak gitu loh, kita tuh nggak gitu sebenarnya, update gitu tuh buat ngasih informasi buat kalian, seperti itu. Kan kadang kalau misalnya kita update feed tentang kantor gitu ya, aku suka baca tuh komen-komen, ya wah gini nih, ya udah kerja di BPJS nih, gini ya, gitulah biasalah. Padahal sebenarnya itu tuh buat informasi, bukan buat kita sombong kalau kita udah kerja di sini. Oke, kalau kalian nih berdua nih ya, tipikal orang yang memakan omongan netizen atau orang yang tipikal yang bodoh amat? Kalau Tami? Aku bodoh amat sih. Bodoh amat, kelihatan sih emang bodoh amat. Kelihatan banget ini hidupnya emang seperti itu. Mau putus, mau lanjut, mau bubar, bodo amat. Gue bisa cari yang lain. Kayak gitu ya. Loh. Daripada pusing loh Bang mikirin. Kita kan nggak bisa omongan orang tuh, sedangkan kita cuma. Oke. Ya, Din. Din. Kalau aku juga sama sih, sama kayak Tami. Aku bodo amat juga Bang sama omongan orang-orang gitu. Tapi di belakang nangis ya, Dini ya? Oh enggak juga Bang. Paling kalau misalnya ada yang gitu-gitu Bang, ya lewat aja gitu. Siapa sih kalian gitu Bang, sering gitu aja sih Bang. Oh gitu. Tapi kalau gue bisa prediksi nih antara kalian berdua nih, yang punya watak keras itu si Tami. Itu keras banget, keras kepala banget. Gue 30 menit ngobrol dengan kalian, gue udah tahu nih karakter obrolan kita itu arahnya kemana. Itu Tami itu keras kepala banget. Ketahuan banget. Dan kalau Dini lebih ke apa namanya tuh, menerima, ya udah Bang, ya aku setuju dengan Abang. Ya udahlah. Emang bener. Bodoh amat lah gitu ya. Tapi sama aja, kalian itu sama-sama bodoh amat sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda. Sama aja sebenarnya. Bodoh amat sama aja, tapi cara yang mungkin satu yang lebih soft, satu yang lebih tegas gitu ya. Gue nggak bilang Tami keras, tapi tegas komitmen, tegas dengan pendirian. Woi, asik banget. Nah, ini menarik sekali nih, Tam, Din. Ini karena banyak orang yang saat ini yang egois gitu. Gue bodo amat, ngapain gue publish? Kalau tadi kan kalian pikirannya gini ya, gue nggak publish takutnya dibilang sombong. Tapi kan orang ada yang mikir, ngapain gue publish kantor? Oh, kantor nggak publish gue gitu. Nah, kalau kalian tuh lebih kemana sebenarnya? Gue nggak yakin kalau kalian tuh menjaga perasaan netizen, nggak mungkin.
Atau emang karena males? Karena emang males aja sebenarnya, Tam. Gimana Bang? Iya. Publis kantor? Iya, publis kantor itu kenapa sih? Kenapa nggak pada mau gitu? Ya, gimana ya? Dibanding dengan, maksudnya ada kayak lebih banyak hal-hal menarik ya. Maksudnya bukan kantor yang menarik ya. Iya, Cuman mungkin ada hal-hal. Gua taruh di awal nih video foto ya. Gua taruh di awal di kalimat. Bukan. Ya, Pecah nih netizen. Ini netizen pecah nih pasti ini. iya, maksudnya kan Ya. mungkin kantor mah balik lagi nggak semua orang menganggap updatean kita tentang kantor itu untuk menginformasikan yang baik-baik. Bisa aja netizen-netizen itu berpikir bahwa kita tuh pamer. Jadi alangkah lebih baiknya tidak gitu. Ya menjaga untuk nggak sesering mungkin lah. Mungkin kalau mau update juga ya seperlunya aja. Gitu. Kalau Dini tetap konsisten dengan jawabannya. Selagi itu kan kalau misalnya updatean kantor, kalau memang misalnya isinya informasi-informasi yang Bang, ya aku update. Kalau enggak, ya enggak gitu. Nah, itu tuh harusnya jawaban yang gue tunggu tuh itu harusnya. Kalau yang tadi itu bukan jawaban itu. Kayak males sebenarnya. Lebih jatuhnya tuh ke males sebenarnya. Tapi kalian lihat IG gue nggak? Lihat Bang. Lihat Bang. Lihat. Itu hampir postingan itu video semua loh. Video semua. Karena ini ya, nah ini masalah ngomong-ngomong masalah video ini menarik sekali ini. Zaman sekarang itu yang era digital itu digitalisasi itu cepat ya. Nah, seperti kita nih sekarang bisa bertemu via Meet, via Zoom. Pernah kepikiran nggak sama kalian? Ternyata akibat dampak ini ternyata banyak positif loh sebenarnya yang kita dapat loh. Benar nggak sih, Din? Benar Bang. Ya kasih dong, kasih apa kayak pernyataan benar Bang. Ya benar, apa? positifnya kan positifnya kalau kita udah kebiasa dengan hal-hal seperti ini. Kalau misalnya ada bahasanya yang new normal, ya memang benar seperti ini Bang. Apalagi kalau misalnya tapi takutnya Bang nanti kalau misalnya dengan adanya yang apa-apa online, kontak bisa langsung, komunikasi secara langsung itu berkurang gitu. Itu negatifnya sebenarnya Bang. Iya. Kalau di porsi nih, kalau dikasih porsi berapa persen gitu ya, banyak positif apa negatifnya dengan kondisi pandemik ini? Kalau menurut Dini? Positifnya kalau misalnya dengan pandemik seperti ini, kita kan lebih bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, kita kan biasa udah pakai masker, keluar pakai masker yang sebelumnya nggak biasa karena dengan ada pandemi ini kita lama-lama pakai masker, pakai hand sanitizer juga yang kita sebelumnya nggak tahu apa itu hand sanitizer, kita udah sekarang tahu apa gunanya, apa fungsinya. Itu sih lebih kesehatan kita lebih terjaga gitu Bang. Kalau negatifnya? Kalau negatifnya mungkin tadi balik lagi Bang, kita kalau komunikasi secara langsung udah berkurang mungkin karena apa-apa secara online. Terus kalau meeting secara online gitu kan, kita nggak bisa tatap muka langsung ke orangnya. Yang seharusnya lebih baik tatap muka langsung gitu Bang. Ya, berapa persen? Kasih persen dong, biar lebih... Kalau presentasinya untuk yang lebih baiknya Bang ya? Ya. 80% lah Bang. Baiknya 80%, 20%-nya nggak baik ya? Gitu ya? Iya. Oke, sekarang nih kita tanya nih sebagai orang yang mau selalu banyak negatifnya kayaknya dari Oke. Maksudnya ada hal positif. Aku terlihat jahat banget kayaknya. Tam, kasih dong pandangan Tami terkait masalah apa sih dampak. Ternyata sadar nggak kalau selama ini tuh dampaknya luar biasa loh buat kita gitu. Iya. Setelah pandemi ini ya, kayaknya kalau misalnya untuk positifnya yaitu kita lebih kepada menjaga kesehatan. Terus sekarang orang-orang lebih aware lah sama dirinya sendiri. Kayak masker, pulang dari mana-mana, mandi, cuci tangan. Mungkin aku termasuk orang yang kalau pulang dari mana-mana nggak langsung bebersih ya. Tapi gara-gara ini, ya buat menjaga kesehatan aku sendiri ya harus langsung bebersih. Untuk negatifnya pasti ada ya, Bang. Karena ini salah satunya kita nggak bisa ketemu orang-orang yang kita sayang, keluarga, mama papa maksudnya. Oh iya.
Oh, udah Mama emosi papa, aja. garis bawahi mama papa. Diperjelas loh, Bang. Perjelas. Iya, Karena kalau misalkan nggak jelas, nanti balik lagi emosi lagi nanti kita. Apa udahan Oke. aja kita podcastnya gitu. Jangan dong. Oke. Tapi ini menarik nih Tam. Kalau misalkan Tami dan Dini kan sekarang mungkin ya kita katakanlah dengan kondisi fisik yang maksimal, masih muda. Tapi kan orang tua kita kan ya mohon maaf ya. Namanya orang tua kan udah tua gitu ya. Termasuk orang tua abang juga. Tapi kan bagaimana cara kalian melindungi orang tua kalian dari pandemi gini? Dan tentunya bagaimana cara kalian untuk menghimbau yang namanya orang tua terkadang kan untuk dikasih tahu tuh agak susah nih. Karena misalkan, mah kalau keluar mah pakai ini mah gini. Tapi udah nggak apa-apa. Yang penting kita kan kalau hidup mati kita kan di tangan Allah. Ya, kata gitu kan itu kan agak susah gitu maksudnya menjelaskannya seperti apa. Kalau kalian seperti apa? Kalau Tami sendiri? Kalau aku lebih ke ngingetin aja sih kalau mau keluar pakai masker. Sama jangan sering-sering lah. Maksudnya kan mamaku juga sering belanja gitu kan ya. Belanja masak-masak. Jadi aku bilang kalau bisa belanjanya sekali, terus misalnya buat 3 hari ke depan itu nggak harus setiap hari seperti itu. Yang paling sering sih ngingetinnya pakai masker sih. Iya. Belanja kalau bisa jangan sekali tapi 3 hari langsung ke depan. Beli sayur sama pohon-pohonnya gitu kali ya. Enggak sih. Enggak juga. Kalau Dini gimana, Din? Kalau untuk orang tua aku sih Bang, sebenarnya dia udah aware sih. Apalagi yang untuk mudik kali ini ya. Dia bilang, kau jangan balik lah katanya. Kau jangan balik lah ke sini. Kenapa? Bahaya lah katanya gitu. Kok bisa membunuhku gitu? Gitu kan? Bahaya lah, kau masih baru ya kan. Kau masih OJT. Gaji belum 100%. Buat apa juga mudik? Jahat banget. Orang tua seperti itu ya. Nggak mungkin kalau dari kelihatan dari muka Dini nggak mungkin. Kalau Tami nggak mungkin juga karena kalian tuh gua rasa orang tuanya sayang sama kalian. Sedih gua. Tapi bohong. Oke, lanjut. Pernah nggak kalian membuat dosa ke orang tua atau membuat salah ke orang tua? Nah, ini momen yang bagus nih. Coba dari Dini dulu. Din, apa dosa yang terbesar lo lakuin terhadap orang tua dan sampai sekarang ini kayak merasa lo kenapa sih gua harus gitu? Bikin sakit hati orang tua, bikin mereka menangis gitu loh, Din. Sebagai anak ya Bang ya, kita pasti kalau dosa aku banyak lah sama orang tua aku, dosa aku banyak. Udah sedih ya, udah mulai sedih. Kalau dosa aku tuh udah banyak kali. Kalau misalnya dosa terbesar paling ya aku sering sikit-sikit lah bohongnya ya. Sering bohong, bilang ini padahal enggak gitu loh. Dari kapan dosa bohong itu dosa kecil, ha? Dari kapan itu bohong itu dosa besar itu? Itu dianggap kecil sama seorang Andini. Aduh. Oh ya, besar kok Bang. Kalau banyak besar. Iya, apalagi yang berulang. Enggak Bang, dikit mah sikit-sikit mah bohong, Bang. Itu mah bohong. dosa yang berulang. Aduh. Tapi pernah nggak melakukan hal yang contoh nih ya, contoh. Kalau dulu gue pernah waktu kecil, gue pernah hampir mau bakar rumah orang loh. Berantem. Kriminal ya Bang ya? Iya. Makanya kalau Dini gimana? Pernah nggak? Jangan pakai umpamaan dah, bohong itu mah udah biasa. Maksudnya yang lebih spesifik. Apa ya? Udah sambil mikir deh, Tami dulu deh, kayaknya Tami banyak dosa nih. Tam, susah banget sih Bang kalau orang yang baik itu cari dosa itu susah gitu ya. Tami deh, Tam, kasih tahu. Coba apa ya Bang? Apa ya Bang? Mas lagi? Kayaknya enggak sih, jarang berdosa sama orang tua kayaknya. Anak berbakti. Nah, itu ya bedanya orang yang palsu sama orang yang jujur itu kelihatan banget ya. Aduh. Gue kayak mengundang satu malaikat ya. Aduh. Ya. Terus cabut nyawanya. Enggak. Jangan nanti beneran hilang nanti si Tami kasih. Oke, Tam, gimana Tam? Apa pernah ngelakuin apa Tam? Kayaknya dosa banyak sih Bang. Kayak Dini ya, sebagai seorang anak
apalagi di masa-masa maksudnya lagi umur-umur kayak gini ya. Aku termasuk orang yang kadang suka egois ya. Nggak kadang sih, sering. Jadi lebih mementingkan kepentingan aku. Contohnya apa, Din? Tam? Seperti apa ya? Misalnya nih, mama aku kadang suka main ke Bandung ya, Bang. Yeah. Cuman aku kadang lebih memilih pergi sama teman-temanku. Sebenarnya aku tahu itu salah. Yeah. Ini emang tapi aku tetap pergi. Anak kurang ajar emang ini. Emang anak kurang. Ini emang bener-bener anak kurang ajar ini. Ternyata Anda membuktikan diri Anda sendiri, luar biasa. Itu kadang kalau udah pergi kadang suka berpikir sih. Ya. Kok ninggalin mama ya sendiri di rumah. Tapi aku kalau udah pergi itu nggak akan lama-lama, Bang. Palingan sejam 2 jam pulang kok. Tapi sorry. Karena rasa bersalah itu loh. Tapi sorry. Gue putus. Gue cut sebentar. Yeah. Itu pergi sama pacar atau sama teman? Sama teman. Kalau misalnya sama pacar batal nih puasa semuanya ya? Iya beneran loh. Oke, berarti jujur. Pernah nggak mengabaikan orang tua dengan tapi memilih pacar? Tami? Enggak sih, enggak Bang. Sepenting apa sih pacar buat Tami kalau dibandingkan orang tua? Ya jauh lah Bang, lebih penting orang tua. Emang pacar tuh sampah banget ya? Enggak gitu. Terus gimana? Ini perbandingannya sama orang tua loh. Oke. Kasih tahu perbandingan seperti apa? Kalau dibandingin dengan orang tua ya jauh lah. Orang tua lebih penting pasti. Jadi kalau misalnya dibanding dengan ada janji sama orang tua, ya milih orang tua lah dibanding dengan pacar. Tapi kalau orang tua dengan teman, pilih teman ya. Kurang aja. Gimana dong, Bang? Kurang aja. Ya itulah dosa kamu, nak. Mudah-mudahan sih ibu kamu nonton ya. Ini buat ibu Tami, buat bapak Tami. Ya mudah-mudahan proses pengembangan diri Tami itu udah sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan. Tapi sekarang udah mulai dikurang-kurangin kok, Bang. Oh, udah dikurang-kurangin. Oke. Udah mulai sadar. Kalau Dini gimana? Sejauh mana pentingnya pacar buat Dini dan dibandingkan dengan orang tua? Pastinya orang tua dong, Bang. Okay. Karena yang tahu segalanya kan juga orang tua. Kalau pacar kan hanya beberapa tahun aja. Kalau misalnya dibandingkan juga nggak sebanding gitu. Emang nggak ada apa-apanya ya mereka itu ya? Bukan nggak ada apa. Ya maksudnya gak gitu ya kalian tuh mencari aman ya, takut ini ditonton. Iya sejauh itu, padahal kan gue nggak tahu pacar lu siapa, tapi ya mungkin viral, mungkin siapa nggak tahu ya, tapi anyway jadi betul sekali, gue setuju buat kalian apa yang kalian sampaikan. Orang tua itu nomor 1, jujur. Gue sekalipun udah menikah, udah punya istri pun tetap orang tua itu nomor 1. Karena bagaimana lo punya kerja, bagaimana lo punya istri, bagaimana lo punya saat ini, bagaimana lo hidup sebesar apapun sekarang ini, kalau bukan karena orang tua. Itu sebenarnya jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Kalian kan belum sampai pemikiran kalian ke situ ya. Jadi nggak apa-apa. Saya simpulkan aja bahwa pacar tetap dipilih ya. Tapi orang tua jangan dilupakan. Nah gitu. Tetap lah, oke lah, pacar itu kan manusiawi. Gue juga pernah pacaran, kalian juga lagi pacaran. Ya kita nggak tahu kan, apakah emang benar-benar jodoh kita, nggak tahu. Tapi kalau orang tua, pasti dia orang tua kita. Dari lahir sampai mati, dia orang tua kita. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum. Kayak penutup loh. Oke. Lanjut lagi, kita lebih spesifik lagi. Zaman sekarang udah mulai bergeser. Orang yang namanya suka laki kadang melakukan hal yang perempuan. Contoh, laki-laki penyuka drama Korea. Wajar atau tidak menurut kalian? Tami dulu deh. Wajar Bang, karena menurut saya drama Korea itu nggak wajar ya buat Tam. Lu ngapain sih ngeliatin gua, Tam? Kayak nggak enak banget. Puter deh kameranya, puter. Ini nunggu jawaban Bang Petra dulu nih, gimana nih? Ya, kalau gue jujur pribadi, gue suka drama Korea. Ya, ini pribadi. Tapi yang gue nggak suka, dengan drama Korea, kalau seandainya orang mengeneralisasi Korea itu banci, itu gue nggak suka.
Sekarang pilih aja deh, Tam. Mau nonton drama Korea atau drama Indosiar? Korea loh, Bang. Nah, itu dia. Maksudnya kita ya katakanlah, let's say Korea juga tidak maksudnya tidak mendidik ya sebenarnya. Tapi kan kita melampiaskan, kita mau cari apa lagi gitu. Benar nggak sih? Kalau misalkan tontonan sinetron kita itu banyak yang merusak, banyak yang seperti apa. Tapi ya kalau yang mendidik, Suhadi Production. Oke. Gimana Tam? Lu nanya lagi tuh, lo jawab dong. Iya. Kalau menurut aku wajar-wajar aja sih, Bang. Suka Korea. Tapi sebelum ngejawab, lo suka Korea nggak? Suka. Dini suka Korea nggak? Suka, Bang. Suka banget apa suka aja? Suka-suka banget? Suka aja. Iya, suka aja. Suka aja. Kalau gue suka banget loh. Sampai ke hati-hati gue. Semuanya kalau nggak boleh sebenarnya. Iya. Jadi salah deh. Ya. Itu gue salah ngomong jadinya. Nah deh. Ya. Nggak boleh. Tapi gimana, Tam? Iya. Sebenarnya wajar aja sih, Bang, kalau buat cowok suka Korea. Tapi yang salah kalau mereka terlalu maniak gitu. Jadi kayak mencontoh, meniru. Gua enggak kok. Berarti bagus, berarti benar itu. Tapi bohong. Gitu. Takut. Ya. Din. Itu aja. Din. Kalau aku juga wajar sih, Bang. Dan juga drama Korea kan bukan hanya tentang romance, banyak juga yang thriller gitu kan. Iya. Sebenarnya juga drama Korea bagus untuk tontonan untuk semua orang, bukan hanya perempuan aja, laki juga. Oke. Terus cowok kalian suka Korea nggak? Enggak. Berarti gue bukan cowok ya berarti. Gue cowok tapi maskulin. Oke. Next. Oke, drama Korea benar, itu hal yang wajar karena dilakukan, itu ditonton dan sewajarnya, dan gue setuju sekali dengan Tami. Karena kalau misalkan hal yang berlebihan, bukan hanya drama Korea, kalau drama Indonesia pun kita berlebihan juga tidak baik sebenarnya. Apalagi kalau misalkan sayang kita yang berlebihan, apalagi ke pacar. Gitu. Betul nggak sih? Kayaknya semua pernyataan gue reverse to-nya itu kayak ke pacar ya. Ini menarik dari kalian. Tapi kalau pacar kalian, Tami, background-nya apa sih? Kerja di mana? Background. Ya, maksudnya kerja di mana? Terus usia berapa? Jauh nggak sama Tami itu? Dulu sih dia sempat kerja, Bang, di Jakarta. Dan kebetulan sekarang lagi lanjut S2. Di mana? Di salah satu universitas di Bandung. ITB? Ya. Oke. Jadi merendah tapi untuk dimancing orang untuk menjawab. Keren nih ya. Oke. Merendah untuk meroket. Iya, saya paham diri Anda. Oke, Din. Background pacarnya apa, Din? Pacarku sekarang itu lagi buka usaha. Dia buka usaha kopi, Bang, di Palembang. Jadi dia buka kedai kopi di Palembang. Oke. Itu. Kirain buka usaha jual sewa tuyul, enggak ya? Enggak. Jangan gitu dong. Kalian tuh gitu gimana? Cak mano kalian kalau temenan kalau gampang baper cak mano? Iya, cak mano. Harus kalian tuh harus benar-benar ya let it flow aja. Hidup ini mah gampang kok dijalanin, betul nggak? Betul sekali. Suka dimakan, nggak suka buang. Betul nggak? Betul sekali. Benar. Nah, masalah berita nih, ini banyak berita yang sekarang itu merusak psikologis orang. Kalian bagaimana cara memilih berita nih? Berita ini kan kadang mana yang kita buang, mana yang kita makan, mana yang kita telan gitu. Kalau berita yang kalian suka sekarang tuh berita tentang apa sih? Kalau seorang insan BP Jam Sostek Jambi? Siapa nih, Bang? Tuh kan pertanyaannya aneh loh. Asli loh. Asli sini nggak fokus loh. Ini asli. Sabar ya, Din. Jam segini ya. Parah. Din, ini tuh hari terakhir puasa, Din. Please, Din. Maaf ya, Bang. Jangan kelihatan aslinya banget, Din. Ini mah banget nih, Din. Udah di Ya kali gue bilang Jambi. Terus yang ngomong Tami, ya kali. Aduh.
Ini gue sobek juga nih green screen gue nih. Ya. Sabar bang, sabar. Ya, Din, gimana Din? Kalau berita aku udah jarang sih bang nonton berita, sering lihat di YouTube paling ya tentang COVID gitu aja sih bang. Lebih lagi podcast sudah banyak ya. Pilih TV apa YouTube? Kalau sekarang? Kalau sekarang kan di kosan juga nggak ada TV, jadi aku pilihnya YouTube. Curhat ya, oke. Galang dana untuk Dini. Nah, kita galang dana di bawah ini, tuliskan nama nomor rekening kalian, Dini akan transfer ke nomor rekening kalian. Kok jadi transfer ya? Oke, Tami, gimana? Gimana bang? Ya lebih pilih TV atau YouTube, dan kalau misalnya filter berita tuh yang beritanya seperti apa yang layak ditonton? TV apa YouTube? TV sih bang aku. Anda kurang gaul ya? Iya. Kenapa? Kurang begitu seneng. Kalau di YouTube itu kan kita harus cari ya bang beritanya apa. Kalau di TV itu kalau misalnya aku salah satu siaran mungkin langsung, misalnya Liputan 6, itu langsung semua berita langsung ada di situ. Kalau YouTube mungkin aku harus cari berita apa nih pengen aku denger sekarang, seperti itu. Oke. Apa sih ini? Gue puasa loh, jangan suzon ya, gue puasa. Curiga? Kagak, gue puasa insya Allah. Tapi kan gini Tam, kalau misalkan orang sekarang ya, kalau misalnya cari berita yang namanya bad news is a good news gitu. Banyak orang yang terprovokasi ngeliat berita akhirnya merubah sikap orang. Ini penting nih. Kalau generasi milenial kan tentunya harus pinter-pinter memfilterisasi berita, mencari informasi yang valid. Nah, kalau kalian gimana? Bagaimana cara membuktikan sebagai insan BP Jam Sostek yang 2019 itu cekatan? Apa maksudnya? Ibaratnya tuh pinter dan cerdas memilih berita yang untuk dikonsumsi seperti itu. Gimana, Tam? Kalau bagi aku misalnya nih, aku nonton berita, Bang. Ya. Terus nonton nih. Dan menurut aku berita itu menarik buat aku cari tahu. Biasanya aku lebih ke nyari taunya ke Twitter, Bang. Karena Twitter tuh sekarang lebih up to date kayaknya. Misalnya tentang corona, misalnya tentang apa ya? Masalah kemarin itu yang prank-prank itu ya. YouTuber prank. Iya, itu kan hits juga ya. Ya. Sama terus aku cek di Twitter, oh emang lagi hits. Jadi aku bacanya lebih ke dengar berita, terus aku cari beritanya di sosial media. Tapi jarang sih kalau ke YouTube ya. Iya. Gitu. Jadi berita misalkan yang publish di TV terus didalamin itu di media sosial gitu ya? Iya. Katakanlah Twitter, Instagram atau apa gitu. Oke. Kalau Tami gimana, Tam? Iya itu tadi aku Bang, seperti itu Bang. Oh iya. Oh nggak fokus juga ya? Astagfirullahaladzim. Ini hari terakhir puasa Bang. Iya. Udah ada nih makanya Bang. Astagfirullahaladzim. Gua kena virusnya Dini. Ternyata Allah itu langsung memberikan balasan bagi hambanya yang tidak menghargai orang lain. Ya Allah. Ya. Oke, gimana, Din? Gimana? Kalau aku sering nonton berita, kalau misalnya ada berita terbaru tuh pasti sering muncul ya di YouTube, karena apalagi kalau misalnya berita trending. Kalau menurut aku ya secara kita juga bisa filter lah Bang, kalau misalnya sampai bad news itu membuat kita berdampak negatif ya jangan ditiru gitu. Jadi masih per individunya sendiri sih Bang, bisa gimana cara dia bersikap, gimana seharusnya gitu. Okay. Bisa ditelan mentah-mentah atau memang udah lewat aja gitu. Kembali ke individunya ya. Ya, nggak bisa dikatakan juga insan BP Jam Sostek semuanya seperti ini, nggak bisa. Bisa dikatakan orang apa namanya OJT 2019 itu seperti ini, tidak bisa. Itu kembali ke individu dan masing-masingnya, seperti itu ya. Yep. Tapi Tami sama Dini pernah nggak benci sebenci-bencinya ngelihat berita yang nggak sesuai dengan isi hatinya? Pernah nggak? Pernah. Berita apa? Dulu itu Bang yang corona lagi hits-hitsnya itu, yang lagi tinggi-tingginya berita tentang corona. Oke. Awal-awal itu aku tuh kayak, kenapa sih semua berita itu memberitakan mengenai corona?
sampai aku tuh di kosan nonton TV tuh satu harian, bukan satu harian, kayak setiap berita yang aku tonton satu hari itu tuh semuanya membicarakan tentang corona ini. Dan itu tuh bikin muak banget gitu gak sih? Buka Instagram orang-orang update corona, buka Twitter orang-orang update corona, seperti itu. Dulu udah pesan tiket pulang kan, jadi aku kayak ya ampun pemerintah larang mudik seriusan tuh. Terus kayak dengar berita corona kayak ya ampun sedih banget sih, apa sih orang-orang semuanya memberitakan ini, apa nggak ada berita lain seperti itu. Itu sih yang bikin aku dulu. Kalau sampai sekarang masih muak Kak dengerin corona, kan corona masih real time nih, diupdate terus. Sekarang mungkin ya udah nganggap itu biasa aja ya. Udah males lah, jatuhnya lebih males ya. Iya, lebih males kayak tiap hari bahas itu. Tapi kenyataannya ya kayak gini orang. Oke. Kalau menurut OJT Jambi gimana nih? Kalau aku sih Bang, sama sih Bang sebenarnya, kecewanya di situ, kesalnya di situ yang berita masalah COVID. Karena aku pernah mikirnya, oh yang nggak boleh pulang tuh ya seharusnya di ini aja yang di wilayah berdampak positif lebih banyak gitu loh. Kan kita kan yang positifnya lebih rendah harusnya aku gitu dulu. Lebih egois lah. Tapi makin kesini makin paham lah kenapa ini diberlakukan, tidak mudik diberlakukan, ini paling paham. Karena berdampak kedepannya itu akan sangat-sangat berdampak lah. Aku sangat kesal sih Bang, karena Palembang Jambi itu nggak terlalu jauh, kenapa nggak boleh pulang gitu loh. Iya. Tapi harusnya nggak boleh gitu kan. Iya. Tapi pernah kesel ya berarti? Kesel, muak, itu pernah berarti ya? Kayaknya manusia. Kalau gue juga pernah muak kesel dengan beritanya Ferdian Paleka. Tahu kan? Kenapa nggak gue gitu loh? Loh. Kenapa nggak gue yang booming gitu ya Bang? Kagak. Kagak. Oke, selanjutnya kita akan lebih spesifik masalah insan BPJS TK. Jadi ini kemasannya emang gado-gado ya, loncat sana loncat sini, dan endingnya kita harus memberikan hal yang positif nih untuk insan BPJS Sostek atau BPJS TK. Kalian satu di sekretaris, yang kedua satu di ARK, betul? PAPK Bang. PAPK itu apa? Petugas Administrasi Peserta Khusus. Oh, tahu nggak? Gua backgroundnya itu loh, Din. Tahu nggak? Nggak usah ya. Nggak usah tahu lah. Gitu ya? Iya. Tapi just info aja buat kalian nih. Ya kan kita belum kenal lebih jauh ya. Mungkin di akhir video ini kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Novetra Subuh Hadi. Mohon maaf nih, kurang ajar tadi pagi subuh udah di WA kalian. Itu mah nggak ada akhlaknya emang, tapi itu rekomendasi dari Fikar sih. Ini gue kasih tahu buat kalian karena itu rekomendasi dari Fikar. Kenapa gue undang kalian? Gue minta pengalaman dari anak-anak OJT, dan ya katakanlah OJT itu terlibat juga di proyeknya si Fikar. Nah, sekarang kita bahas sedikit masalah proyeknya si Fikar sebagai penutup podcast kita pada siang ini. Kalian dua-dua ikut ya? Ikut Bang. Ikut. Apa motif kalian ikut? Ikut-ikutan, pengen eksis, nggak enak sama teman, atau didorong terus sama si Fikar? Ayo bantu gue. Gimana? Tami. Kalau aku pribadi sih, pas pertama kali baca teksnya Fikar itu, dulu kan dia upload di Instagram ya. Terus aku baca, sedih gitu loh Bang, kayak ini tuh menunjukkan bahwa anak-anak rantau itu sekarang lagi di posisi gak bisa banget untuk mudik. Terus kata-katanya juga bener-bener bener-bener nyampe gitu loh ke hati. Okay. Terus ketika itu si Fikar gak lama kemudian ini ya ngechat, jakin ke ininya, projectnya ini. Oke. Aku dari situ nggak langsung ngokein ke Fikar. Terus beberapa hari kemudian aku ke Fikar bilang, Kar aku mau ikutan. Karena aku mikir kayak aku sendiri ngerasa aku nggak mudik, dan ini yang aku rasain. Dari yang kata-kata Fikar itu yang aku rasa sekarang. Aku pengen ya ikutlah berkontribusi di sini. Gitu. Jadi emang based on-nya itu karena ngena di hati,
dan juga pengen mewakili dari teman-teman untuk mengekspresikan kondisi saat ini gitu ya. Oke. Bukan dorongan kencang dari Fikar karena teman seangkatan, bukan karena itu. Enggak sih, Fikar juga ketika aku nggak ini dia juga nggak ayo Tom enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Lagian siapa sih Tami bisa yang lain? Iya, masih banyak yang lain kok, ya kan ya. Yang lain ngapain sih Tami? Tapi menarik nih, sebelum ke Dini, ini scene-nya di tangga. Ini ngapain di tangga? Maksudnya nggak ada yang lain. Oh, gini Bang. Ya. Ada cerita lucu nih. Iya. Aku udah tag bagus nih di kursi di ruangan ya. Okay. Terus aku udah kirim ke Fikar, ini Kar. Tam, ada suara jangkrik, ada suara kamu lagi di halaman katanya. Padahal aku tuh lagi di satu ruangan dan emang. Terus kamu lagi bagus Tam, tapi ada noisy, kamu lagi di halaman ya katanya. Oh enggak, aku udah. Ya kali di kupon. Iya makanya kan si Fikar kurang ajar. Jadi aku cari tempat yang, maksudnya gimana ya? Nyari tempat yang benar-benar diam itu tuh nggak ada Bang. Dan kemudian ya udahlah di tangga aja biar mungkin kalau di tangga kan tengah-tengah rumah ya. Iya. Ditutupi oleh dinding-dinding. Bener ternyata kata Fikar, oke yang itu aja nggak apa-apa. Oke, sip yang di tangga. Yang pegang kamera siapa? Hah? Yang pegang kamera? Teman aku. Di rumah ya, teman diajak ke rumah dengan kondisi pandemik, kayaknya itu salah deh. Ngumpul ke rumah. Soalnya nggak ada lagi, cuma berdua kok Bang. Nggak rame-rame. Oh, nggak rame-rame, nggak kumpul kebo gitu nggak kan? Enggak dong. Oke. Din, kalau Dini nih, ini banyak scene yang masuk muka Dini, yang ya udahlah, yang sedih banget gitu loh, Itu kenapa sih Din? Kenapa? Maksudnya kenapa segitunya, mendalaminya? Maksudnya kenapa benar-benar sedihnya, pengen mau nangis tapi nggak mau, nggak jadi, malu atau apa? Gimana sih? Jadi sebelumnya itu Bang, aku dapat bait yang agak terakhir. Itu baitnya seharusnya sedih, tapi aku pembawaannya tetap kayak nyantai gitu loh, senyum-senyum. Jadi Fikar ngechat katanya, Din, lu katanya kayaknya nggak masuk deh video lu. Oh yaudah ganti ya, iya ganti yang ini ya, baitnya yang ini. Jadi dikasih tahu oleh Fikar, nanti lu gini ya, gini, lu sedih lah, gini, nanti agak nunduk-nunduk dikit lah, kata oh iya boleh. Jadi baru muncul video itu Bang, jadi agak sedih. Oke, jadi sesuai request ya berarti ya. Iya. Tapi juga Tami juga di request sama Fikar, emang segitu maksanya Fikar itu bikin konten yang benar-benar mendorong talentnya itu kayak gini gitu. Gimana menurut Tami? Namanya juga projectnya Fikar ya Bang ya. Dan kita juga sebagai yang membantu Fikar ya. Oke. Harus ikut kata Fikar. Kayaknya nggak ikhlas ya Bang ya. Kayaknya nggak ikhlas ya. Gua bisa simpul nggak ikhlas banget loh ini loh. Kayaknya maksudnya kenapa? Terpaksa gitu ya. Terpaksa iya benar. Enggak loh. Setuju Din. Kar sumpah aku ikhlas loh bantuin Kar. Parah ini mah parah banget ini. Jadi kayak merasa ya udahlah Bang, karena Fikar yang minta, terus juga ya udahlah, ya udah ikutin aja omongannya. Kayaknya nggak ikhlas banget gitu ya? Enggak lah Bang, ikhlas kok. Ya namanya kan kita Fikar pasti punya ininya ya, punya harusnya gimana nih videonya. Jadi kita sebagai yang ini ikut lah, harus kayak gimana. Oke. Kalau Dini gimana, Din? Karena menurutku ini Bang, project Fikar ini kan keren kan. Apalagi projectnya ini keren projectnya, keren orangnya. Project Bang. Project. Kalau pacar kalian dibandingkan Fikar, lebih cakep mana? Kan tadi project Bang, bukan pacar. Enggak, sebelum dijawab ini menarik ini, soalnya menarik ini. Ini menarik ini. Karena ini Bang Petra ini suka ini ya perpecahan. Agak enak aja. Emang gua bahaya. Enggak serius nih. Kalau misalkan dibandingkan si Fikar nih lebih cakep pacarnya atau cakep Fikar? Tami dulu, pengen denger dari Tami. Dibandingin dengan Fikar ya? Iya. Pacarku lah Bang. Cari aman Bang. Cari aman. Oke. Nanti lo kirim ke gue ya
foto pacarnya ya, gue tempel nih tas. Tempel sini, ini Fikar, ini pacarnya. Kalian bisa nilai sendiri. Jadi netizen bisa komen di bawah, lebih cakep mana sebenarnya? Apakah pacarnya si Tami atau pacarnya si Dini? Ya, oke. Kalau Dini gimana? Oh gitu ya? Oh iya, kok jadi dibandingin ya? Kalau Dini sama Fikar, pacar Dini sama Fikar. Soalnya Fikarnya lagi trending nih sekarang. Lebih cakep. Pacarku lah bang. Biar nggak berantem ya Bang ya. Kalau Dini pacarnya abang udah lihat. Nah, barusan udah cek IG ternyata ada mukanya. Dan kayaknya emang cakep pacarnya karena Fikar cakepnya dari belakang emang. Oke, kurang elok kalau kita tidak menanyakan langsung ke orangnya. Please welcome Fikar Luwu Timur Malili. Oke, kita tanya orangnya langsung. Oke, selamat datang bro. Selamat datang bro. Apa kabar? Baru bangun ini. Kar, lo harus tonton video ini dari awal ya. Ya. Tonton Video apa nih? podcast ini dari awal. Ya, ini harus portret apa? Ya suka-suka lo aja, suka-suka lo mau potret. Oh iya, siap. Landscape. Oke. Lo kelamaan nih, keburu closing nih gua nih. Udah gini. Ya udah, otak lo aja yang miring tuh, coy. Gimana? Kar. Tadi gua mau bahas sesuatu hal yang menarik nih sama Tami, sama Dini terkait project lo ini nih. Dan mereka bilang projectnya keren. Ternyata waduh, alhamdulillah, makasih banyak. Jangan senang dulu, Pakir. Dengar dulu. Belum ya? Iya. Tapi ternyata ada rahasia di belakang itu, Kak. Apa itu? Tonton video Subwadi Production, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subwadi Production pakai S, dan jangan lupa like, comment, and subscribe BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih buat kehadirannya Tami. Terima kasih buat Dini untuk ini obrolan kita luar biasa. Fikar, ngapain lo masuk? Gue udah mau closing. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih banyak. Dan ini setelah ini menarik. Kita akan bahas tentang project Fikar. Apa sih namanya projectnya? Judulnya? BP Jam Sostek Tidak Mudik. Oke, setelah ini akan gue undang kalian dengan project dengan tema BP Jam Sostek Tidak Mudik. Untuk Tami, terima kasih. Obrolan yang luar biasa. Untuk Dini, sangat menginspirasi kami. Dan untuk Fikar, lo pergi aja sana, Fik. Karena emang belum masuk. Ngapain lo cepetan masuk? Oke? Setelah ini kita undang lagi. Lo kecepetan masuknya. Gue bilang nanti setelah ini. Kan lo... Gue bilang setelah enggak, ini. lu bilang sekarang ya. Iya, setelah ini, bro. Setelah ini. Setelah Fikar. Udah, gue cabut dulu. Lu jangan closing dulu. Lah, kan enggak gitu, cuy. Lo harus tanggung jawab. Lo merusak podcast gua. Lo tanggung jawab, lo merusak podcast gua. Lo baru bangun, cuy.